Oh ya, by the way buat orang-orang di sini kalau laki-laki yang nonton, kalian nggak apa-apa kalau sedih nangis. Itu nggak apa-apa. Karena banyak kan yang orang-orang bikin stigma toxic masculinity itu. Jadi kalau laki-laki ngapain nangis, cemen banget gitu. Enggak. Laki-laki butuh nangis. Jangan bareng orang. Sendiri lu harus nangis, lu harus bisa nangis. Itu lega, supaya lu gak gila. Udah gitu aja. Mending lu dikatain cemen nangis daripada lu gila ujung-ujungnya lu malah bundir. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nirada Moti. Kesetiaan kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi di Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lost point dari para bintang tamu. Juga bagaimana cara mereka melewatinya. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang pasti seru banget nih ceritanya. Langsung aja kita sambut, ini dia Alarik Muhammad. Halo semua. Halo Alarik nih, apa kabar nih? Alhamdulillah. Apalagi untuk topiknya kita hari ini, saya alhamdulillah nggak merasain loneliness ya saat ini. Jadi merasa happy aja. Wih, oke, bagus dong. Sebelumnya thank you banget ya udah mau datang ke podcast ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, silakan kenalin dulu dong dirinya ke Sobat Nadir. Oke, halo semua, nama saya Alarik Muhammad Nakari, tapi bisa dipanggil dengan Ari, ARRY. Dan apalagi yang di itu ya, hobinya dan segala macam gitu termasuk. Boleh. Oke, saya mahasiswa dari Universitas Brawijaya, dan hobi saya salah satunya adalah untuk berkarya musik, tapi saat ini masih bisa cover, main musik, ngeband dan segala macam, dan juga content creating. Sebenarnya kayak posisi kayak gini juga ini sebenarnya saya hobi. Belum sempet aja, belum bisa. Pasti sempet lah nanti. Amin ya. Allah, pengen. Di Brawijaya? Lo Di Brawijaya, ya. ngambil apa? Aku ngambil teknik informatika. Oh, teknik informatika itu apa? Ngoding gitu kan ya? macam. Oh ya, IT gitu kan? IT, saudaranya kalau IT soalnya di situ ada satu lagi. Itu prodi sebelah lah, prodi sebelah. Iya, benar, prodi sebelah. Tapi mirip-mirip ya? Tapi mirip-mirip. Oke, kenapa tuh ngambil itu? Aku tuh sebenarnya awalnya karena kan emang hobi banget sama musik ya. Ya. Awalnya tuh aku pengen ngambilnya audio engineering. Oke. Tapi ngeliat lagi di Indonesia untuk prospek kerjanya ya. Pertama tuh buat prospek kerjanya masih kurang lah ya. Dan juga di kampusnya sendiri gitu yang punya jurusan audio engineering itu dikit. Apalagi dibanding yang lain gitu ya. Udah akhirnya pilih lagi yang kedua sastra Jepang karena Sastra emang Jepang. saya suka di Jepangan. Nah, itu satu lagi anime, J-song atau misalnya cosplaying ya budayanya gitu. Suka-suka aja. Iya. Tapi enggak lah ya, kalau untuk belajar sastranya kayak rada sulit ngafalin bahasa kronologi sama sejarahnya dan segala macam, emang sulit ya, apalagi ya buat yang ngambil sastra apapun gitu pasti tahu. Jadi ya udah, itu udah enggak tuh. Ya udah, ujungnya karena emang saya suka teknologi dan yang saya nggak bisa tapi pengen bisa tuh emang programming gitu, emang hard programming, bukan hardware, bukan yang menjualnya, marketingnya dan segala macam. Ya udah, pilihan terbaiknya teknik informatika. Gitu. Udah semester berapa sekarang nih? Aku semester 1. Oh, baru masuk. Aku baru banget masuk. Technically udah semester 2 nggak sih? Tapi soalnya udah libur semester. Oh ya. Technically udah semester 2. Lagi libur nih? Lagi libur. Ntar baru masuk lagi bulan depan. Jadi ya nggak tahu tanggal berapanya itu, nggak tahu, nggak inget. Belum tahu. Oke. Gak apa-apa. Nah, di musik gimana nih? Apa yang bikin lo suka sama musik? Kalau untuk musik ya, yang bikin suka karena dari dulu emang hidup saya dari dulu tuh emang berkaitan dengan musik lah ya, karena emang profesi ayah saya sebagai musisi. Oh ya? Jadi dari dulu emang ya udah pasti ada gitu musik. Musik kalau nggak denger dari ayah, dengernya emang dari keluarga saya juga emang suka musik. Jadi udah pasti dipasang, di setel segala macam. Lama kelamaan saya jadi ngerasa enak aja gitu. Jadi kalau ada musik tuh nyaman, happy segala macam. Dengerin bawaannya jadi pengen bikin, atau jadi pengen bernyanyi juga, jadi pengen bikin musik juga. Jadi akhirnya waktu sekitar umur 5 tahunan itu baru bikin cover pertama dibantu sama ayah segala macam itu. Iya, aku nggak inget lagu apa waktu itu. Lagu apa? Nggak inget. Ingat. Waktu itu kalau nggak salah lagunya Maps by Maroon 5, tau gak? Oh iya, tahu. Nah itu waktu itu kenapa jelek banget.
jelek banget asli jelek banget ya. 5 tahun atau Bener sih. masih bocah tapi ya buat seru-seruan aja. Fast forward 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah ya, fast forward 10 tahun ke depan umur 15 tahun. Nah, itu akhirnya baru bikin cover-cover sendiri gitu. Segala macam. Tapi nah itu bedanya lagunya bahasa Jepang karena emang dari 2000 sekian 2018 kayak itu emang udah mulai klik nih sama musik Jepang segala macam itu jadi nyaman-nyaman aja. Hantam gitu. Ya udah, cobain musik Jepang, dengerin nyanyinya gitu. Jadi musik tuh emang dari situ. Oke. Dari umur 15 ya? Dari umur 15 tahun, yes. Oke, sampai sekarang masih dong? Sampai sekarang masih. Masih cover-cover doang apa udah ada project lain nih? Fun fact, udah ada project lagi. Tapi Apa bukan, ada kan, aku kan sekarang di kampus ada band ya. Band. Udah bikin band. Nah itu emang kami niatnya pengen ngeluarin lagu pertama Februari. Tapi belum jadi. Februari. Niatnya. Tapi gak tahu, mungkin diundur lagi, mungkin bisa dipercepat. Tapi saat ini sih emang planningnya Februari. Oke, semoga jadi ya. Amin. Apa gitu ya kalau lo tahu nih? Genrenya kalau untuk dimainin pop ke pop punk bisa, dan apa? Pop Pop punk. rock. Pop rock. Pop, rock, punk. Itu 3 itu bisa di mesh disatuin. Nah itu band kami. Oke. Lo main apa? Namanya Zena, band Zena. Lo main apa? Main bass. Main Kalau bass. gue awalnya sih pengennya pengen jadi vokalis. Tapi dilihat-lihat lagi di situ udah ada 2 vokalis, dan juga gue untuk vokalis tuh emang enaknya yang apa namanya lebih nggak melodis. Karena gue sendiri nggak bisa nyanyi merdu gitu, itu nggak bisa. Jadi ya udah cari instrumen apa yang paling gue senang mainin, bass. Ya udah main bass. Basically Oke. kayak gitu. Tapi lo bisa main apa aja? Sebenarnya kalau bisa main cuman sekedar bisa ya, itu bass sama gitar. Bass sama gitar. Tapi yang lagi dipelajarin sekarang tuh drum. Untuk ningkatin ritme dan segala macem. Kalau Oke. itu bisa ya, nggak ngomong fasih. Kalau fasih nggak ada, Iya. belum. Gak apa-apa. Sadly belum. Akan lah. Kalau soal Jepang nih, lo kenapa tertarik sih sama budaya Jepang gitu? I don't know. Iya juga ya, kenapa ya? Kan kalau waktu dulu, waktu masih kecil ya, masih umur 3 tahun, 2 tahunan gitu, emang dari dulu emang seneng nonton seri tokusatsu kayak Kamen Rider, Super Sentai, iya. Ultraman, yang gitu-gitu emang sering nonton. Ya emang itu kan terjadi emang untuk anak kecil. Iya. Suka tuh. Akhirnya nonton terus nyampe umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Akhirnya udah sampai situ berhenti. Masuk budaya barat. Enaknya tuh emang vibe-nya kan kayak gitu budaya barat, karena saya punya teteh ya, gue punya teteh, dan emang apa namanya nontonnya yang barat gitu, emang yang kayak drama atau romcom segala macam tuh. oke. Bawa ikut nonton tuh. Jadi ikut nonton umur 8 tahun sampai sekitar 10 tahun 12 tahun gitu. Nah akhirnya kembali lagi. Ada banyak teman-teman yang suka nonton gituan juga. Jadi iya ternyata banyak nih orang-orang yang suka nonton ginian. Ya udah nonton lagi, seru, suka. Lama-kelamaan malah jadi emang enaknya di sini, serunya di sini gitu. Ya udah lama-kelamaan ikut alur ya. Here we are gitu loh. Nyampenya kayak gitu. Oke. Udah apa aja nih yang lo pelajarin budaya Jepang ya? Budaya Jepang. Bahasa udah lancar? Enggak, belum. Actually Tapi ngerti dong dikit-dikit. dikit banget ngerti. Tapi kalau untuk kayak Hatsumong, cara pronunciation-nya gitu udah rada dapet kan, emang sering nyanyinya. Itu lucunya kan waktu dulu gue pernah les ya. Gue pernah les bahasa Jepang. Oh ya? Dan sekitar 2 tahun, dan itu gak fasih-fasih. 2 tahun loh. 2 Lama juga loh. Makanya, tapi gak bisa-bisa. Nah itu guanya gak bisa-bisa. Jadi ya problematik dari gue sendiri. Tapi yang sama gurunya ngomong tuh waktu itu kemarin, mereka ngomongnya adalah Hatsuong gue bagus. Apa tuh? Hatsuong itu pronunciation. Oh iya. Cara itunya loh, cara ngomongnya. Cara ngomongnya itu katanya rada bagus dibanding orang-orang yang baru mulai gitu. Apalagi di perbandingan pengetahuan bahasa sama Hatsuongnya itu jauh gitu. Hatsuongku udah kayak orang yang udah N3 gitu. Oh, oke. Tapi bahkan pengetahuannya juga masih kayak orang baru belajar gitu. Jadi ya rada tolol sih sebenarnya itu. Gue itu rada tolol sih. Bisa lah tapi pasti. Bismillah. Selain itu apa lagi nih kesibukan lo? Selain kuliah kan, Kalau ngeband. kesibukan kan ya itu, selain ngeband sama kuliah apa ya?
Waktu dulu sempet sering content creating sih, kayak bikin konten Bikin apa tuh? gaming sama konten kayak apa namanya, film short film, Film? segala macam. Ini ada temen ini waktu itu sempet proyekan waktu itu kita waktu kelas berapa 10 ya? Kelas 10. Kelas 10 Oh. pernah kelas 10 bikin proyek. Iya. Pertama kita kenal itu ada sama temen dan Proyek sekolah gitu. Bukan. bareng sama anak-anak sekolah tapi bukan proyek sekolah. Oh, oke. Itu sebenarnya waktu itu kemarin buat apa ya? Lomba kalau nggak salah ya. Buat lomba kalah. Tapi ya lumayan lah, seru-seru, dapat teman-teman banyak. Dan ya itu ada salah satu hobi juga, apa namanya, content creating salah satunya itu. Jadi tapi karena udah kebagi waktu ya sama kuliah sama musik dan segala macam itu content creating rada kesampingan gitu. Oh iya. Jadi Oke. ya paling apa ya, kuliah, ngeband, nongkrong, basically udah kayak gitu sih. Hidup gue kayak gitu sih, kalau apalagi kalau lagi di Malang gitu. Di Malang. Brawijaya di Malang. Jadi Hmm. kalau misal lagi di kampus nih, lagi di Malang, oh ya cuman gitu doang gitu, ngapain lagi. Apalagi teman-teman yang SMA, teman-teman SMP gitu, emang teman-teman les, ya pokoknya teman-teman gitu kan masih di sini atau nggak pada mencar. Ya. Jadi yang di Malang juga dikit gitu. Ya udah harus ketemu orang-orang baru, ya ketemu orang barunya pas gitu, nongkrong, ngeband, kuliah. Udah gitu aja sih kalau kesibukan, basically gitu aja. Oke. Rick, kita langsung masuk aja ke topik podcast ini Boleh, kali ya. ayo let's go. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kesepian menurut lu tuh apa sih? Kalau kesepian itu menurut gue, apalagi karena untuk orang-orang masa remaja ya, kesepian Ya. itu kan emang kekurangan attention. Karena emang semua orang tuh emang menurut gue tuh butuh perhatian, butuh attention. Jadi kadang ada emang orang yang dari dulunya, dari kecilnya itu nyampe masa remajanya itu mereka kesepian. Jadi ujung-ujungnya apa, jadi caper. Jadi capernya apa, malah jadi yang buruk. Ada yang capernya jadi baik gitu, ada yang capernya jadi malah buruk. Malah banyak kan kecenderungan yang buruk. Gimana Dan- tuh contohnya? Aduh, Yang gimana ya? Ya yang jadi melakukan tindakan kriminal, yang biasanya melakukan vandalisme dan segala macam itu karena mereka tuh pengen mencolok atau pengen diapresiasi sama orang-orang yang di sekelilingnya kan. Karena mereka kesepian. Betul. Ya. Mayoritas itu menurut gue itu problemnya itu dari keluarganya. Kurang ngasih attention lah, atau misalnya ya dia secara material dia minta apa dikasih. Tapi nggak dikasih waktu loh. Jadi nggak ditemenin. Waktu kecilnya kan banyak juga yang anak-anak masih kecil tuh ituin sama nanny-nya tuh apa sih? Babysitting gitu. Babysitternya, ditemenin sama babysitter itu kan mereka tetap dapat perhatian walaupun gak sama orang tua. Itu kadang kalau gitu biasanya masih rada ya oke lah, ntar gedenya masih rada oke. Tapi ya emang ada yang banyak dari kecil tuh emang ditinggalin gitu, dibiarin. Kalau misalnya ya dititipin ke nenek atau dititipin kakek, tapi kan mereka main sendiri gitu. Oke. Nggak ditemenin main, nggak dikasih attention, nggak di ini, nggak di itu. Tapi pas udah gede minta HP baru, minta iPhone 15 dikasih gitu. Tapi tetap rasanya kurang gitu. Apalagi kalau waktu dulu kan alhamdulillah gue kan enggak ya. Tapi di keliling gue banyak tuh yang kayak gitu. Baik curhat ke gue. Alhasilnya ngelihat juga mereka gedenya jadi gimana. Kelihatan. Jadi emang loneliness itu kekurangan attention dari orang-orang yang dibutuhkan. Basically kalau gue kayak gitu. Oke. Tapi menurut lo faktor utamanya itu dari keluarga ya? Menurut gue apalagi kalau masih umur-umur muda, dari keluarga of course. Karena gini, let's say misalnya gue di sekolah gue gak punya temen. Alhamdulillah gue selalu ada temen dong. Tapi kalau misalnya gak ada, misalnya dibully terus, pulang kan emang butuhnya kan attention keluarga ya. Misalnya ke bunda, ke ayah gitu, curhat segala macam, atau misalnya punya saudara. Tapi kan kalau misalnya biasa punya saudara kan memang mereka saling bully ya. Jadi ya kalau emang untuk sensitive spotnya ya ke bunda, ke ayah gitu, ke orang tua. Mereka cerita, ma, apa, aku tadi di sekolah kayak gini. Nah ntar mereka dengerin, kasih advice, peluk, segala macam. Nah itu kan kalau kayak gitu rata-rata ujung-ujungnya bakal lebih benar. Karena hatinya tuh udah terpenuhi, udah gak butuh attention dari orang lain gitu. Benar. Alhasil SMP, SMA-nya bisa, kalau digituin bisa bodo amatan. Oh apaan, lu gua gitu. Misalnya mereka mau nyari ribut, enggak ngapain gitu. Bisa kayak gitu. Itu karena dia waktu kecilnya udah dikasih attention yang cukup. Menurut gue sih kayak gitu ya. Nah jadi apa namanya, banyak juga soalnya temen-temen gue yang apalagi SMA, ada yang gak pengen nyebut nama sih, tapi dia tuh kelihatannya kayak Kenapa? Dia? kan emang ya orang-orang tahu dia rada broken home ya. Oke. Tapi ujung-ujungnya malah caper itu kayak Yang gimana ya, buruk. ganggu. Kayak Gimana ngeganggu. ganggunya? Gimana? Bayangin lah lagi di kelas. Ya. Lagi di kelas orang lain. Kita lagi kelas nih. Dia tidur datang nyari ribut sama gurunya. Kayak sama gurunya gitu nggak sopan, datang tiba-tiba ngerobos kelas gitu. Nerobos kelas ngapain gitu, misalnya
nyambut satu anak gitu yang ada di belakang kelas. Dia lagi belajar, anak itu Pas lagi jam pelajaran. lagi jam pelajaran. Itu kan ganggu ya. Banget dong. Caper itu kan kayak gitu. Jadi ya faktor sih sebenarnya dari itu menurut gue sih. Udah, Oke. dasarnya itu. Tapi kalau dari lo sendiri tuh apa kesepian yang pernah lo alamin, pernah lo rasain gitu? Kalau kesepian yang bikin gue down banget sih kayaknya apa ya? Romansa paling bawaannya kalau kayak Romansa. gitu Kenapa nih? karena tunggu dulu bentar. Oke. Karena kalau gue sendiri kan sama keluarga alhamdulillah tercukupi, sama temen-temen tercukupi banget. Oke. Jadi apalagi pas waktu diputusin apalagi itu pas lagi di Malang, lagi jauh nggak ada keluarga. Waktu itu juga masih baru. Oh, keluarga lo di bulan sini ya? itu. Waktu 2 bulan pertama itu, jadi bener-bener baru banget kan, Iya. belum terlalu beradaptasi sama itu, belum dapet sahabat-sahabat, belum dapet temen-temen deket yang bisa diajak nongkrong segala macam. Terus diputusin, alhasil sepi dong. Kayak, aduh pasti setiap hari gue pengen ngobrol sama siapa gitu, pengen ngegame, internet nge-lag. Jadi bahkan mau callan di Discord sama temen-temen, internetnya nge-lag, pengen main. Kan kalau misalnya sama temen-temen kan emang biasanya tuh kalau temen telepon kan aneh ya. Iya. Rasanya tuh aneh. Kurang ya? Heeh. Jadi emang kalau misalnya gitu atau lagi pengen ngechat gitu, lagi di mana pengen cerita. Kan apalagi laki-laki ya pengennya tuh ke orang yang udah deket tapi bukan keluarga gitu. Dong. Gak tau ini mungkin gue doang ya, tapi gue kayak gitu. Jadi makanya bisa dibilang butuh temen kayak pacar lah ya gitu. Jadi mau yang kayak gitu tuh emang butuh. Nah waktu itu sempet diputusin. Jadi selama sebulan 2 bulan itu rasanya kayak aduh hampa gitu, ngapain gitu. Pokoknya udah ngampus tugas udah kelar. Terus tuh ngapain? Gue tuh ngapain ya? Main game udah gak seru. Bah. Ngobrol sama temen-temen kan emang pengen main game. Tapi udah gak seru. Terus gue ngapain ya? Jadi gue malam ngapain gitu loh. Bukan kayak gitu. Tapi waktu kemarin alhamdulillah ditemenin sama musik, temen-temen ngeband dan segala macam itu. Jadi oh ya udah, otak teralihkan, hati nggak sedih gitu. Kalau gue kayak Oke. gitu. Kalau menurut gue udah, karena gue sendiri udah bisa dibilang beranjak dewasa gitu kan, udah nggak, bukan anak kecil yang emang attention itu butuh bener-bener harus dikasih. Jadi kalau kayak gitu ya kita cari solusi lain lah untuk menyibukkan hati, menyibukkan otak gitu. Jadi setelah itu ya udah diituin sama musik, dan setelah fase musik misalnya udah menang lomba, udah apa namanya ini udah itu, oke kita ngapain lagi gitu. Bandnya masa padat-padat sama bandnya udah Iya. selesai, ngapain? Cari temen gitu, cari temen yang deket, yang bisa, yang rasa kayak keluarga, yang bisa menghilangkan rasa kosong di hati itu. Basically kalau gue kayak gitu. Kalau gue waktu Oke. kelar putus kayak gitu. Ya udah dapet, alhamdulillah. Terus pas pulang sini hilang lagi. Sempat hilang tuh sehari. Hilang lagi, bukan hilang, apa namanya, kosong lagi. Sempat hati Kosong rasa lagi. itu. Ha. Apa? Karena sepi. Ketemu sama keluarga. Oke. Maaf. Ketemu sama keluarga, isi. Terus udah sepi lagi. Kosong Kayak lagi. masih aduh apa yang kurang ya. Soalnya waktu di sana juga sering teleponan, chatan sama keluarga segala macam. Jadi itu nggak terlalu ngobatin. Terus apa lagi ya? Akhirnya apa? Ketemu lagi sama sahabat-sahabat. Ketemu lagi sama sahabat-sahabat yang lama gitu, sahabat-sahabat yang Yang di sini SMA yang masih ada di sini, atau emang yang pulang dari, misalnya ada yang Dari dari mana Palembang, gitu, ada yang ya. dari Magelang gitu, pulang. Itu udah enak banget, itu healing gitu. Karena nggak ngerasa sendiri gitu loh, ngerasa kayak ini ada orang-orang yang kayak gue, ada orang-orang yang sekeliling gue yang bisa pengertian gitu, yang bisa membuat gue happy gitu. Ada orang-orang yang suportif tapi kadang kayak anjing. Kayak Kenapa gitu. tuh? Ya temen lah biasa gitu. Emang kan nggak ada Fake yang friends gitu. Enggak, bukan kayak Bukan. anjing tuh maksudnya dalam hal lucu gitu. Oh ya. Yang kadang kayak anjing tuh kadang cuman bukan bajingan apa Iya, gitu, iya. gimana ya? Yang- Dua-dua yang sama-sama itulah, kata kasar lah ya. Eh. Tapi sifatnya itu emang nyebelin gitu, emang rada nyebelin tapi Ngangenin. ngebuat happy. Nyebelin tapi ngangenin, bener-bener. Itu basically sahabat-sahabat gue di sini tuh kayak gitu. Nyebelin tapi ngangenin. Nggak pengen lepas tapi kadang pengen ninju. Iya. Tuh gitu. Maaf ya Is. Tapi ya mereka ngisi lubang di hati sih mereka tuh. Jadi nggak ngerasa kesepian karena ada orang-orang kayak gitu. Dan mungkin ini mungkin kembali ke yang tadi ya, orang-orang yang waktu masih apa namanya, masih kecilnya itu haus affection gitu, Iya. haus perhatian. Mungkin nyari orang-orang kayak gitu malah terjerumus ke pergaulan yang nggak benar dan segala macam. Mungkin kayak gitu ya. Alhamdulillah teman-teman gue bener-bener semua sih. Lu bener kan? Oke, alhamdulillah. Udah gitu.
Berarti lo nih jatuhnya ngerantau ya ke Malang itu. Iya, ngerantau. Di sana lo sendiri kan? Di sana sendiri, bener. Ngekos gitu. Ngekos. Nggak ada keluarga ya? Gak ada, fun fact gak ada. Cuman ada paman dari bunda doang. Paman dari bunda, temannya nenek. Udah di situ, dan itu juga sejujurnya gue nggak terlalu deket. Jadi jarang visiting lah. Makanya di situ ngerasa bener-bener sendiri. Jadi kalau misalnya disebut kesepian, apa kesepian paling itu ya paling paling deket dengan kata kesepian gue itu ya pas di Malang, pas baru-baru mulai dan pas diputusin, kosong gitu hati itu. Pas Udah awal-awal pindah lo ke Malang, lo pindah ke Malang. Iya. Itu gimana? Awalnya lo langsung bisa beradaptasi gitu, atau apa yang lo rasain sih awal-awal lo sendiri gitu di Malang? Ini mungkin kalau ini kembali lagi ke momen, maaf ya, ini kita malah konteksnya malah jadi ke romansa, tapi Oke, nggak apa-apa. Emang sesuai pas itu gue pindah kan, gue kan kesana naik bus sendiri. Ya. Itu seperjalanan itu gue sama yang mantan gue itu chattingan terus. Ngobrol, jadi nggak ngerasa sepi gitu, nggak ngerasa sendiri. Ya udah duduk sendiri ya, tapi attentionnya teralihkan gitu, kayak ada yang nemenin gitu. Misalnya ambil ngepap, dia ngepap, aku ngepap gitu. Terus tuh chattingan. Nah pas udah datang, udah nyampe, nurunin box, rapi-rapi kamar segala macem itu, udah itu juga ditemenin. Kayak oh ya udah ambil teleponan gitu, ambil ngebahas segala macam itu, diteleponin sama sambil nurunin box tuh lo teleponan. Enggak, pas nurunin sendiri. Iya. Tapi pas udah lagi rapi-rapi, udah nurunin kan, udah nurunin kotaknya rapi-rapi dan segala macam itu udah sambil ditemenin. Jadi rasanya tuh kayak nggak sendiri. Ya, Makanya nyamannya gitu. Makanya tuh pas putus tuh nyesek banget. Soalnya anjrit gue kesini tuh kayak ditemenin, tapi pas di sini kayak sendirian banget. ditinggal. Kayak sepi banget, Padahal enggak, masih kontakan sampai sekarang. Cuman kayak ada yang hilang gitu. Aduh, gue setiap hari pengen ngechat siapa, pengen nelfon siapa. Kalau nelfon orang tua kan nggak mungkin ya, banyak yang difilter pasti. Kalau sama, ya nggak sih, kalau orang tuh ngomong sama orang tuh pasti banyak yang difilter. Nggak mungkin belak-belakan langsung dicerita semua. Sedekatnya apapun lu sama orang tua lu, pasti lu gitu. Udah pasti, nggak mungkin. Lu jangan bohong sama gue. Kayak gitu. Tapi ya kalau sama pacar sendiri kan enggak ya. Buat apa pacaran kalau misalnya nggak bisa terbuka? Kalau gue kayak gitu konsepnya. Nah itu makanya pas gitu sepi, rasanya kosong gitu. Kayak aduh, kayak kurang apa ya gitu loh. Makanya pas beradaptasinya gampang, tapi pas sudah ditinggalin itu baru di situ kerasa sepi, baru kerasa nyesek. Itu setelah lo berapa lama di Malang? 2 bulan. 2 bulan. Jadi bisa dibilang harusnya orang-orang udah beradaptasi. Udah, gue di Malangnya udah beradaptasi, tapi kayak sepi. Awal-awalnya tuh nggak kayak sepi gitu. Tapi pas sudah di sananya kayak sepi. Pengen main sama temen, ya ujung-ujungnya jadi sering main game sama temen-temen, walaupun internet nge-lag kayak gitu loh. Jadi ya kosong gitu. Sedih gak sih pas diputusin? Sedih. First time gua karena diputusin sempet nangis walaupun cuma setetes. Karena gua tuh bukan tipe orang yang kalau misal sedih tuh nangis, biasa aja gitu. Nggak bisa, malah pengen nangis supaya lega gitu. Oh ya, by the way, buat orang-orang di sini, kalau laki-laki yang nonton, kalian nggak apa-apa kalau sedih nangis. Itu nggak apa-apa. Karena banyak kan yang orang-orang bikin stigma toxic masculinity itu. Jadi kalau laki-laki ngapain nangis, cemen banget gitu. Enggak. Laki-laki butuh nangis. Jangan bareng orang. Sendiri lu harus nangis. Lu harus bisa nangis. Itu lega. Supaya lu nggak gila. Udah gitu aja. Mending lu dikatain cemen nangis daripada lu gila ujung-ujungnya lu malah bundir. Oke? Maaf, mau kena mulu dari tadi. Gitu. Jadi menurut gue kayak gitu. Dan gue pengen nangis, pengen supaya keluar aja. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Mungkin emang harus sedih banget gue biar bisa nangis. Tapi emang gue secara fisik gak bisa gitu. Emang sulit untuk gue nangis. Jadi tuh waktu itu sesedih itu nyampe gue bahkan netes 1 air mata. Pengen terus, tapi itu lucunya di publik. Pas gue sendiri gue nggak bisa. Jadi gue lagi main sama temen, lagi makan, lagi makan bareng sama temen. Pas di kamar mandi itu baru kepikiran sih tuan, akhirnya netes. Itu baru. Terus pas pulangnya udah enggak, biarin. Pulangnya udah tidur, nggak ada nangis, nggak apa. Nyesek, sakit di sini. Tidurnya tuh, tahu nggak sih kalau misalnya orang tidur sambil nangis, rasa kayak gitu tapi nggak nangis, nggak keluar mata, tapi nyesek, kayak gitu. Jadi ya sakit emang pas diputusin tuh sakit. Pas pertama kali sih gue yang mutusin, tapi itu ujung-ujungnya karena besoknya ketemu lagi jadi fine aja gitu. Tapi kalau yang ini kan enggak, karena emang LDR jauh segala macem, sulit gitu. Ya
sakit basically ya, simpelnya. Kalau misal lo lagi sedih gitu, tapi nggak bisa nangis, itu jadi ngapain lo biasanya buat nuangin perasaannya itu? Kalau gimana ya, kalau di kosan kan karena ada ya jam 10 nggak boleh teriak-teriak, di atas jam 10 malam tuh nggak boleh teriak-teriak. Jadi kalau misalnya sedih malam tuh ya udah nggak bisa ngapain, diem aja gitu. Kayak aduh anjrit nyesek banget, udah tidur gitu. Udah tidur, kalau bisa tidur cepat. Jam 8 setelah sholat isya itu jam 8 jam 9 tidur, udah tidur. Supaya paginya bisa teriak-teriak, bisa marah-marah gitu. Akhirnya dengerin lagu galau atau dengerin lagu kenceng, yang kenceng tuh apa namanya, yang teriak lagu teriak gitu, biar kita bisa teriak juga, keluar tuh emosi semua karena nggak bisa nangis kan. Ya udah hati pengen ngapain lakuin, jadi mau teriak-teriak gitu. Kayak gitu kalau gue biasanya kayak gitu. Mungkin ini tips buat orang-orang ya, kalau misalnya emang mereka nggak bisa tapi mereka bisa night riding atau misalnya bisa keluar aja gitu supaya bisa teriak-teriak lalu di tengah jalan, misalnya tengah jalan kosong nih, teriak ngapain gitu supaya hati tenang, basically kayak gitu. Karena hati tenang ujung-ujungnya bisa berpikir jernih. Jadi enak lah ya, basically kayak gitu. Lo berapa lama move on? Lucunya gue tipe orang yang move on cepet. 2-3 minggu Tapi kelar. Soalnya nggak gimana ya, karena dia tuh sebelumnya itu sahabat gue, sebelumnya dia sahabat dekat. Jadi putus tuh emang, dan putusnya baik-baik, putus baik-baik karena emang nggak bisa LDR dan segala macam. Jadi bukan karena berantem, jadi nggak cut kontak gitu, jadi masih sebagai sahabat. Ya udah basically reset relationship lah ya. Iya betul. Jadi udah naik, udah nyampe sini turun lagi. Ya udah stay di sini gitu. Jadi nggak sesakit itu bahwa aduh gue kehilangan pasangan tapi nggak kehilangan sahabat gitu, basically kayak gitu. Jadi nggak senyesek itu lah ya kalau misalnya buat orang-orang yang putusnya tuh karena dia diputusin dan karena berantem dan ujungnya di block cut kontak itu, mungkin itu bakal lebih sakit ya. Nggak tahu, gue alhamdulillah gue selama ini nggak digituin sih. Jadi setelah putus tuh masih jadi sahabat, masih jadi teman deket. Apalagi waktu kemarin ketemu pas gue nyanyi, dia nonton. Jadi ya udahlah, nggak terlalu lama, alhamdulillah cuman 3 minggu. 3 minggu udah move on lah ya. Sempet ngerasa kecewa nggak tapi? Iya banget. Soalnya dia tuh gini. Apa? Waktu kenapa nih dia? Aduh, maaf ya ini jadi off topic banget. Tapi enggak dong. Waktu itu kan emang LDR ya. Ya. Apalagi karena dia di spill aja lah lokasinya, dia di Tangerang, gue di Malang. LDR kan jauh banget. Jauh tuh. Nah 14 jam tuh untuk transit dari bus, naik bus. Enggak, 15-16 bahkan kalau misalnya dari Tangerang mah. Tangerang soalnya di sebelah sebelah baratnya lagi kan. Betul. Jadi udah jauh banget. Itu jauh banget. Banget dong. Jadi dia tuh nggak itu loh, dia nggak kuliah, dia kerja. Oh oke. Dia ngambil kerja dulu. Dia lagi apa namanya? Apa itu kalau misalnya kita ngambil, gap year. Dia gap year dulu untuk kerja. Jadi dia kerja kan. Dan akhirnya dia sibuk. Aku kan enggak. Aku kan kuliah kan cuman berapa 2-3 jam per hari terus berapa udah. Jam ya? Sisanya nugas, nongkrong atau enggak ya kalau malam teleponan gitu sama dia. Dan itu tuh kalau buat gue ringan. Kalau misalnya kalaupun masih kelas juga ya gue buka HP. Jujur sini pasti aku kelas buka HP. Gitu ya, zaman sekarang kelas tuh buka HP. Walaupun cuma untuk ngeliat HP doang, terus udah tetap perhatiin sambil nugas ngeliat HP udah gitu. Tapi tetap aja gue buka HP. Dia nggak bisa karena dia waktu itu tuh kerjanya emang sesuatu yang nggak bener-bener nggak bisa lose fokus karena dia konsisten brek kerja. Jadi cuma dikasih waktu istirahat doang. Pas itu doang buka HP-nya dia. Dan waktu itu dia emang rather diem, makan diem, dah balik lagi kerja. Jadi dia buka HP dia nggak bersosialisasi waktu itu. Understandable lah ya. Jadi aku bilang beneran istirahat ya. Beneran istirahat buat dia. Dan aku sendiri aku nggak masalah. Tapi dia merasa kayak aduh gue punya cowok tapi gue nggak ngabarin, gue nggak gini. Dianya nggak kuat. Aku udah gue udah ngomong aku nggak apa-apa loh. Aku nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak bisa nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu cuma bisa ngabarin aku Sabtu Minggu doang, waktu emang lagi senggang nggak apa-apa. Tapi dia nggak bisa, dia nggak kuat. Ya ciri-ciri orang nggak kuat LDR lah ya, antara dianya nggak kuat digituin atau nggak dianya nggak kuat ngegituin. Betul. Ya udah akhirnya dia nggak bisa. Udah dia minta udahan. Kecewa karena dia ngomong dia kuat waktu pertama-tama dia ngomong, tapi kan aku kan ngomong tapi kan kita LDR, apa kamu nggak apa-apa?
Dia ngomong dia nggak apa-apa, dia ngomong dia kuat, dia akan tunggu katanya. Awalnya gitu. Awalnya gitu, tapi ternyata enggak. Jadi ya udahlah gitu deh. People change tapi not for the better sometimes. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tinggal harus diterima aja, cari yang lain. Udah basically gitu. Terima cari yang lain. Tapi lo sempat nahan gitu nggak awalnya? Atau langsung ngelepas aja pas putus? Pas putus tuh awalnya tuh ini rada goblok sih, tapi Kenapa tuh? malu tapi nggak, digonya stupid. Awalnya tuh gua act cool gitu, act strong. Oh oke. Ya udah, udahan. Besoknya malamnya cerit kosong banget, ini kenapa gini. Karena waktu pas putus pertama tuh nggak apa-apa, bisa, karena nggak ngerasa sepi. Ini waktu itu sepi banget karena nggak ada temen. Curhatnya ke Discord. Curhatnya tuh Sama emang siapa? harus di Discord. Oke. Ingat gak lu? Nah, jadi tuh curhatnya emang online gitu, atau misalnya nggak bisa juga datang ketemu nongkrong gitu sambil minum, nggak bisa. Jadi, aduh, kayak kosong banget. Akhirnya besoknya tanya, kamu serius? Aku nggak apa-apa loh. Ya udah, aku nggak mau kehilangan. Aku rasanya kayak kosong banget hatiku. Gue ngomong gitu waktu itu. Itu setelah gue ngomong iya, begonya itu setelah gue ngomong iya. Akhirnya dia nanya, kenapa kemarin kamu nggak ngomong gitu? Akhirnya gue jawab, gue kira gue bisa, ternyata enggak. Waktu itu salahnya di situ sih. Gue kira lo bisa tanpa dia gitu. Enggak. Gue kira tuh gue bisa ngelepasin, kirain move on gampang, ternyata enggak. Karena waktu itu sepi banget. Oke. She's all that I had lah basically kayak gitu. Jadi nggak bisa. Nah ujung-ujungnya dia nggak mau. Ya udah nasib gitu. terima move on. Ya udah. Emang apa namanya? Gue ngomongnya tuh kayak seolah-olah itu gampang banget, tapi sebenarnya enggak tau. Apalagi buat orang-orang yang bener-bener nggak punya, dan bener-bener ya itu doang gitu. Sisi bahagianya tuh emang dari pasangannya doang, mau dari keluarganya nggak dapet, mau dari teman-temannya nggak dapet. Emang cuma dapat dari dia doang, dan ujung-ujungnya malah diputusin itu kan. Ya gue sendiri juga paham dong, itu nyesek. Benar dong. Toh gue punya sahabat, gue punya keluarga, tapi walaupun mereka jaraknya jauh, ya itu karena mereka jaraknya jauh juga kerasa sepi, sakitnya lebih parah karena emang bener-bener kerasa she's all that I had gitu loh. Yeah. And the fact that dia mutusin kayak aduh bejir. Gimana? Aduh gitu, kayak ada yang hilang banget gitu. Kayak biasa ada yang dicabut gitu dari hati tuh kayak hilang gitu. Tiba-tiba hilang, nggak ada, nggak apa, kita nggak bisa ngechat, dia nggak bisa itu gone. Kan sakit ya, apalagi nggak bisa curhat langsung gitu. Benar. Nah itu aja sih sebenarnya yang bikin sakit tuh itu sebenarnya. Lo sempat ngerasa ini nggak homesick selama di Malang? Oh ngerasa banget, apalagi yang pas actually ya itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu homesick banget. Karena apa aja tuh yang ngerasain? jadi gini, Gimana? apalagi mungkin untuk anak-anak rantau ya. Ya. Kan mereka tuh karena udah nyaman di rumah biasanya tuh. Kecuali ini nggak berlaku buat orang-orang yang emang pengen kabur dari rumah ya. Buat orang-orang yang ngerantau karena emang ingin, itu tuh rasanya kayak mereka free, lega. Gue juga awalnya kayak gitu. Emang pengen nyari fresh air. Oke. Tapi emang gue nyaman di rumah gitu loh. Nggak pengen kabur banget gitu. Emang cuman pengen fresh air, Refreshing aja. refreshing gitu. sendiri gitu. Emang pengen refreshing sendiri atau sama temen-temen atau apa. Emang pengen karena dari dulu gue nggak boleh. Nggak boleh Dari dulu. Kenapa? Main sama temen doang gitu, main jauh itu dari dulu nggak boleh. Oh. Keluarga protektif gitu loh biasa. Oke. Baru akhir ini kan boleh, tapi waktu itu bener-bener dilepas sendiri ke kota jauh. Sendiri lah ya. Beda daerah itu, beda apa namanya? Beda pulau ya, Jawa teh. Sama dong. Sama. Beda apa sih? Provinsi ya. Nah, beda provinsi. Lucu banget. Jadi ya keluarga tuh emang harus ngelepasin, dan gak bisa mereka pulang pergi datengin aku, pulang pergi datengin kan gak edan 13 jam Jadi ya udah mereka harus ngelepasin. Itu rasanya lega buat orang-orang yang emang dikekang di rumah, itu rasanya lega banget. Tapi sebulan kemudian aduh kangen rumah gitu. Kangen zona nyamannya, kangen gak mesti ngapa-ngapain, kangen gak mesti mikir makan. Itu salah satu anak-anak Malang, bukan anak-anak kosan, mikir makan tuh males sebenarnya. Mikir makan tuh pengennya udah dimasakin mak aja. Udah ada gitu, tinggal udah makan ada aja. makan gitu. Wah itu emang privilege anak rumah sih sebenarnya. Jadi
Ya itu yang bikin homesick tuh gitu. Apalagi setelah bulan pertama kan nikmat. Bulan Enak pertama? tuh. Bulan pertama tuh enak sendiri gitu. Hmm. Oh bebas banget. Pulang jam 2 malam, jam 3 malam. Bodo amat, enggak ngaruh. Tapi setelah bulan pertama, Setelah bulan pertama aduh kangen orang tua, kangen rumah rame gitu. Kangen diomelin juga bahkan. Lucunya gue kangen diomelin. Berantem sama apalagi sama nyokap ya. ya. Seru aja. Jadi emang kadang tuh emang pengen nyari berantem gitu. Emang nyari hiburan basically, nyari hiburan interaksi dunia nyata. Walaupun emang aduh kadang tuh nyebelin gitu. Tapi bikin ngerasa bahagia, bikin ngerasa hidup lah ya kayak gitu. Ya, Kalau benar. terlalu sepi kan aduh namanya juga manusia makhluk sosial ya. Emang butuh kadang interaksi-interaksi kayak gitu emang butuh. Jadi di kosan selama 4 bulan tuh kayak kosong banget. Jadi apalagi teman-teman itu cuma teman-teman kampus. Jadi bukan teman-teman nongkrong, teman deket. Ada cuman satu dan itu karena dia punya pacar yang di sana. Jadi dia ya ngebagi waktunya buat pacarnya juga. Oh, oke. Jadi nggak bisa konsisten sama gua juga gitu. Kalau gua kan LDR jadi ya bisa aja ngebagi waktu misalnya lagi sama temen sambil chatting gitu. Itu kan bisa kan. Kalau dia kan enggak emang harus datengin segala macam itu emang rada lebih sulit. Jadi ya kalau untuk ngobrol sama temen out of the question. Nggak ada temen soalnya. Jadi ya setelah bulan kedua gitu emang rasanya pengen banget pulang gitu. Pengen pulang. Dikasih jeda itu libur seminggu Oh, dari kampus. dari kampus. Mikir apa gue pulang ya, apa biar karena supaya pas nyampe rumahnya itu semakin lega. Tahan dulu, oke. Oh, oke. Tahan dulu. Jadi nggak pulang. Akhirnya bulan ketiga anjrit aing gak kuat. Aduh gak kuat banget. Pengen pulang. Akhirnya katanya dikasih jeda libur seminggu lagi untuk Filkom. Tapi ternyata untuk Filkomnya enggak, offline masuknya. Katanya bakal di onlinein katanya. Oh, iya, Dari tahun lalu sebelumnya itu bakal di onlinein. Ternyata enggak. Tahun ini enggak. Kenapa? Karena bulan lalu udah. Jadi tinggal fakultas lain. Karena pas waktu bulan kedua itu fakultas gue itu emang ada jeda seminggu, libur seminggu karena ada apa gitu, ada acara kampus. Jadi online. Jadi orang-orang pada pulang kampung segala macam itu. Gue enggak, niatnya kan emang pengen kuat lah, sombong gitu. Kuat. Pas jeda ketiganya, anjrit aing hayang balik atuh, pengen pulang banget. Jadi udah nyampe itu ternyata dikasih tahu enggak, Filkom online offline soalnya fakultas lain yang di onlinein. Jadi fakultas gue gitu. Jadi anjrit. Bodo amat cabut 3 hari matkul, bodo amat cabut pulang beli tiket langsung. Oh ya? Asli. Gue jadi pulang? cabut 3 matkul, cabut 3 mata kuliah 3 hari mata kuliah, total 5 mata kuliah. Cabut. Hari Rabu, Kamis sama Jumat. Hari Rabunya ada 3 matkul, Kamisnya libur, Jumatnya ada 2 matkul. Ya. Bolos, bodo amat, bolos semua. Maaf. Abis itu udah bolos Tanpa izin. enggak. Apalagi waktu itu ada kuis dadakan, anjir. Aku tuh langsung gue tuh masalahnya nggak ngebikir enggak harusnya hari ini materi. Jadi nggak ada penting. Oke. Balik. Mikirnya biasa aja gitu. Mikirnya biasa aja, cuman materi biasa ya yang bisa dikejar sendiri ya segala macam. Anjir enggak, ternyata kuis. Nyebelinnya kayak gitu tiba-tiba. Oke, anak-anak hari ini kuis. Lah, gak ada pemberitahuan. Dan di jadwalnya harusnya kuisnya itu minggu lalunya atau enggak minggu depannya. Oh iya. Bukan hari itu. Bukan hari itunya. Harusnya hari itu ada materi lagi, materi bab ke 7 apa 8 gitu. Enggak. Diganti kuis. Aku bilang anjir. Dan itu offline ya. Dan offline. Jadi ya udah bolos kuis 1. Untungnya matkulnya masih dapat B+. Waktu kemarin jadi ya. Masih untung lah. Enggak peduli. Akhirnya udah pulang. Nah, gimana perasaan lo nih pas pulang akhirnya? Gue tahu kehidupan rumah lu gak sebahagia gue. Ya gue tahu, maaf ya, tapi iya bener. Gue setuju. Emang gue bahagia. Tapi gue bahagia bukan cuma dari ini doang. Gue bahagia bukan dari kekurangan lu doang gitu. Gue bahagia juga banyak dari sesuatu yang lu bahkan belum lihat. Hey kawan, apa kabar? Kembali